Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Manunggaling Misteri. Bersiaplah untuk menikmati kisah ini. Mari kita mulai. Raka, Mira, dan Danu baru tiba di Bali sore itu. Mereka bertiga mahasiswa dari Jawa yang sengaja menghabiskan waktu liburan dengan niat berbeda dari kebanyakan orang. Jika orang lain sibuk mencari pantai indah Cave Kokinian atau tempat wisata populer, mereka justru mencari lokasi angker untuk bahan konten horor di kanal YouTube yang baru mereka rintis. Sudah sejak lama, Raka yang paling bersemangat mengajak dua temannya untuk membuktikan keberanian dengan mendatangi tempat yang punya kisah mistis. Dari obrolan dengan warga sekitar penginapan, mereka mendengar tentang Goa Jepang. Lokasinya tak terlalu jauh, sebuah peninggalan zaman perang yang masih berdiri hingga kini. Beberapa warga bilang kalau tempat itu bukan sekadar goa biasa. Banyak cerita tentang tentara Jepang yang mati di sana. Sebagian bunuh diri, sebagian lain mati terbakar. Arwah mereka diyakini masih berkeliaran. Ada juga cerita tentang suara tawa yang terdengar di malam tertentu. Tawa itu katanya milik tentara yang tidak pernah pulang. Awalnya Mira keberatan. Ia ingin liburan santai tanpa harus dibayangi rasa takut. Tapi Danu dan Raka sudah bulat. Apalagi setelah tahu konten horor semakin ramai ditonton. Mereka ingin mengambil kesempatan ini. Kalau berhasil bikin video eksplorasi di Goa Jepang, subscriber kita pasti naik. Begitu cara Raka membujuk Mira, walaupun tanpa perlu ia tahu kalau alasan utamanya memang lebih ke ambisi pribadi. Menjelang sore, mereka memutuskan untuk mencari informasi lebih detail. Di dekat area parkir menuju lokasi goa, ada seorang bapak paruh baya yang terlihat menjaga warung kecil. Mereka bertanya tentang rute dan apakah aman jika masuk. Bapak itu hanya menatap dengan ekspresi serius, lalu memberi jawaban yang cukup tegas. Katanya, jangan pernah masuk setelah maghrib. Waktu itu dipercaya sebagai saat di mana dunia yang terlihat dan tidak terlihat semakin dekat. Jika nekat, mereka bisa bertemu dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Peringatan itu membuat Mira semakin tidak nyaman. Ia sempat menarik tangan Raka dan memintanya membatalkan rencana. Namun Raka hanya tertawa, menganggap itu cerita klise yang biasa dipakai warga untuk menakut-nakuti. Danu pun aisyah-tikatan mengabaikan. Meski sebenarnya dari sorot matanya terlihat ada sedikit keraguan ketika mereka meninggalkan warung itu. Bapak tadi hanya menggeleng pelan, seolah tahu mereka akan mengabaikan nasihatnya. Setelah makan malam seadanya di penginapan, mereka mulai menyiapkan peralatan. Kamera kecil, tripod, senter, dan baterai cadangan sudah dimasukkan ke dalam tas. Raka tampak paling bersemangat. Ia terus membicarakan konsep video, bagian pembukaan, hingga harapan kalau video itu bisa viral. Mira hanya diam, duduk di sudut kamar, sambil menggenggam ponselnya. Perasaannya tidak enak, tapi ia terlalu malas berdebat lagi. Danu sesekali melirik Mira, ingin menghibur. Tapi ia juga terlalu asyik mengikuti semangat Raka. Jam dinding menunjukkan pukul 8 malam saat mereka berangkat. Udara Bali malam itu terasa lembab. Jalan menuju Goa Jepang tidak begitu ramai. Lampu jalan pun mulai jarang. Semakin dekat ke lokasi, semakin hening suasananya. Hanya suara motor mereka yang terdengar memecah sunyi. Sesekali, angin malam berhembus lebih kencang, membuat daun pohon di pinggir jalan berisik tak beraturan. Mereka berhenti di area parkir yang sepi. Hanya ada satu warung kecil yang sudah tutup. Dan di kejauhan, samar-samar terlihat gerbang menuju jalur setapak ke goa. Lampu di sekitar tempat itu minim. Hanya beberapa bola meredup yang menggantung di tiang kayu. Begitu mesin motor dimatikan, sunyi langsung terasa menekan. Seolah-olah suara jangkrik pun enggan terdengar. Mira berdiri diam beberapa detik, memandang jalan gelap menuju goa. Rasanya berat sekali melangkah. Ia benar-benar tidak suka dengan keputusan ini. Raka yang sibuk menyiapkan kamera justru semakin antusias, menyuruh Danu menyalakan senter dan memeriksa baterai. Semua peralatan dicek lagi, dan ia terus mengulang rencana pengambilan gambar. Danu berusaha menyamakan energi dengan Raka, meski sesekali ia menelan ludah, menahan gugup. Tanpa sadar,
Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam. Batas maghrib sudah lama lewat. Peringatan bapak warung sore tadi seperti terlupakan begitu saja. Hanya Mira yang terus teringat. Tapi tak ada gunanya lagi memaksa dua temannya. Ia terpaksa mengikuti langkah mereka yang mulai berjalan menuju jalur. Setapak, jalan kecil menuju goa, dipenuhi pepohonan lebat di kanan kiri. Cahaya senter mereka menembus gelap, hanya memperlihatkan jalan sempit dan dedaunan basah. Udara di jalur itu terasa berbeda. Dingin menusuk meski mereka berjalan cepat. Tanah agak licin, membuat mereka harus berhati-hati. Dari kejauhan, suara burung malam terdengar sesekali, lalu hilang begitu saja. Mira mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Langkahnya berat, dadanya sesak, seolah tubuhnya menolak untuk mendekat. Ia bahkan merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Padahal, ketika ia menoleh, hanya ada kegelapan. Raka tetap berjalan paling depan, terus merekam sambil bersuara penuh semangat, seakan tidak merasakan apapun. Danu ditenggah, berusaha menjaga ritme, sesekali menoleh ke Mira yang tertinggal beberapa langkah. Sekitar 10 menit berjalan, mereka sampai di depan mulut goa Jepang. Pintu masuknya berupa lubang besar dengan batuan hitam di sekitarnya. Dari dalam goa, keluar hawa lembab yang menusuk hidung. Gelap pekat terlihat jelas di balik pintu masuk itu, seakan menelan cahaya senter yang diarahkan. Di titik itu, Mira ingin sekali berbalik. Ada rasa ingin menjerit, memohon agar Raka dan Danu membatalkan semua. Tapi tubuhnya hanya diam, tak sanggup bergerak. Raka justru terlihat semakin bersemangat. Ia mengangkat kamera, menunjuk mulut goa, dan mengucapkan kata-kata pembuka untuk video. Danu di sebelahnya ikut bersiap. Wajahnya berusaha tegar meski sorot. Matanya tidak bisa menyembunyikan kecemasan. Langkah pertama mereka akhirnya masuk ke dalam goa itu. Saat kaki mereka menyentuh lantai batu yang lembab, udara berubah lebih dingin lagi. Peringatan bapak tua sore tadi benar-benar lenyap dari pikiran mereka. Apa yang seharusnya menjadi batas sudah dilanggar. Dan saat itu juga, cerita yang seharusnya tidak dimulai akhirnya benar-benar berjalan. Malam semakin larut ketika mereka berdiri di depan mulut goa Jepang. Suasana sepi membuat hawa di sekitar berubah menekan. Lampu senter yang mereka bawa menyorot ke arah lubang besar itu. Namun gelap di dalamnya tetap terasa pekat. Udara yang keluar dari dalam goa dingin sekali. Lebih dingin daripada udara di luar. Ada bau lembab bercampur tanah basah yang menusuk hidung. Raka tampak sibuk dengan kameranya, mencoba mencari angle pembukaan video. Mira berdiri sedikit jauh, pelan-pelan, mengusap lengannya yang merinding sejak mereka berhenti di depan mulut goa. Danu menyalakan senter lebih terang, menyorot ke dinding batu yang kasar dan lembab. Ketika mesin kamera mulai menyala, suara jangkrik yang sempat terdengar samar mendadak hilang sama sekali. Sunyi itu terasa aneh, bukan sekadar sunyi biasa. Mereka bertiga bisa merasakan seolah-olah semua suara ditelan oleh goa itu. Angin yang tadi berhembus kini berhenti, meninggalkan hening yang membuat napas terdengar lebih keras. Maira menendok, merasa tidak nyaman, tapi langkah Raka sudah pasti. Ia melangkah mendekat, seakan tak sabar masuk ke dalam. Mereka akhirnya mulai berjalan masuk. Cahaya senter menyorot lorong sempit dengan dinding batu yang basah. Udara langsung menyerang, membuat dada sesak sejak langkah pertama. Lantai goa terasa licin, membuat mereka harus hati-hati saat menapakkan kaki. Aroma lembab semakin kuat, bercampur dengan bau besi berkarat. Mungkin berasal dari peninggalan masa perang yang masih tersisa. Lorong itu panjang, dan semakin dalam semakin gelap. Cahaya senter yang mereka bawa tidak mampu mengusir semua kegelapan, hanya memberi garis tipis cahaya di depan. Suasana makin membuat Mira gelisah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak dari sudut gelap di belakang mereka. Tapi ketika ia menoleh, tak ada apa-apa selain dinding batu. Danu pun mulai merasa dadanya berat, seakan ada beban yang menempel setiap kali ia menarik napas. Raka masih terus berjalan paling depan, sesekali mengangkat kamera untuk merekam lorong panjang itu. Ia terlihat bersemangat, meski keringat tipis sudah muncul di dahinya. Lampu kamera berkedip, seakan sulit menangkap gambar di dalam goa. Suara langkah kaki mereka bergema, berulang-ulang, membuatnya terdengar seperti ada lebih dari 3 orang berjalan bersamaan. Beberapa meter ke dalam,
Mereka melihat lubang-lubang kecil di dinding. Konon, lubang itu dulunya tempat tentara Jepang bersembunyi atau menyimpan senjata. Dari beberapa lubang keluar hawa dingin yang lebih menusuk, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Mira berusaha tidak melihat terlalu lama, tetapi matanya terus saja terpaku. Ada rasa aneh, seperti ada bayangan bergerak pelan di balik kegelapan lubang itu. Semakin dalam, suasana makin berat. Nafas mereka mulai tidak teratur. Bukan hanya karena pengap, tapi juga karena rasa takut yang menempel semakin kuat. Bahkan berbicara di depan kamera untuk menjaga konsep video tetap berjalan, suaranya terdengar agak memaksa. Danu berusaha tetap mengikuti, meski sorot matanya mulai gelisah. Mira kini hanya bisa menunduk, berjalan pelan sambil terus menggenggam senter. Erat-erat, lorong itu tidak hanya panjang, tetapi juga berliku. Beberapa bagian lebih sempit, membuat mereka harus bergantian berjalan dengan hati-hati. Dinding terasa semakin dingin jika disentuh, dan kadang ada tetesan air yang jatuh dari atas mengenai bahu mereka. Suara tetesan itu menggema terdengar, seperti irama pelan yang mengiringi langkah kaki. Sesekali, mereka seperti mendengar bunyi lain, bunyi gesekan atau hembusan napas dari arah gelap. Namun setiap kali mereka berhenti dan mendengarkan, hanya sunyi yang tersisa. Mira mulai merasa kepalanya berat. Ada desakan aneh di telinganya, seakan-akan udara di dalam goa menolak kehadiran mereka. Raka masih berusaha merekam tapi dari kala ia menarik napas. Jelas ia juga merasakan sesuatu. Danu sempat berhenti sejenak, menyalakan senter ke arah belakang. Lorong yang mereka lalui sudah tertelan gelap. Tidak ada tanda pintu masuk lagi. Seakan mereka sudah benar-benar masuk ke parut bumi. Mereka terus melangkah, meski langkah terasa makin berat. Setiap suara yang mereka hasilkan kini terdengar jauh lebih keras daripada sebelumnya. Bahkan desahan napas dan detak jantung sendiri seakan menggema. Lorong goa makin lama terasa semakin sempit. Udara semakin dingin dan rasa sesak semakin kuat. Raka menoleh sekilas kedua temannya, memberi tanda agar tetap melanjutkan. Mira menahan perasaan ingin berbalik, tapi kakinya sudah terlanjur menapak terlalu jauh. Cahaya senter yang diarahkan ke dinding tiba-tiba memperlihatkan coretan-coretan lama, tulisan berbahasa Jepang yang samar. Sebagian sudah tertutup lumut. Dari jarak tertentu, coretan itu tampak seperti bercak darah yang menempel di batu. Ketiganya hanya melihat sekilas, lalu kembali melangkah, mencoba menepis rasa aneh yang muncul. Namun semakin lama mereka menatap coretan itu, semakin muncul bayangan samar yang terasa mengawasi dari balik dinding. Langkah mereka akhirnya membawa ke bagian lorong yang lebih luas. Ruang itu seakan menjadi pusat dari goa, dengan beberapa cabang lorong lain di sekitarnya. Udara semakin dingin, jauh lebih menusuk dari sebelumnya. Saat mereka berhenti untuk menyalakan kamera dan mengatur posisi, suasana mendadak semakin sunyi. Tidak ada suara apapun, bahkan tetesan air pun lenyap. Ketiganya berdiri diam, menatap sekeliling. Lorong-lorong lain yang gelap seperti mulut besar yang siap menelan mereka. Cahaya senter hanya mampu menyingkap sedikit bagian. Sisanya tetap pekat. Dari dalam kegelapan, entah lorong yang mana, ada hembusan dingin yang lebih kuat. Mira meresap, bulu kuduknya berdiri. Danu menggenggam senter lebih erat. Tangannya sedikit gemetar. Raka masih berusaha mengatur kamera, meski matanya sempat melirik ke sisi gelap dengan tatapan waspada. Di titik itu, mereka sudah melangkah terlalu jauh. Mundur terasa sulit, tapi maju juga penuh risiko. Semua peringatan yang sempat mereka dengar di luar tadi kembali teringat samar. Namun kini, mereka sudah tidak bisa lagi berpikir jernih. Yang ada hanya perasaan terjebak dalam kegelapan, dengan sesuatu yang entah apa menunggu di dalam. Mereka semakin masuk ke dalam lorong yang gelap. Udara makin menekan, seakan ruang di dalam goa itu menolak kehadiran mereka. Langkah kaki bergema, membuat suara seakan berlipat ganda. Di titik tertentu, gema itu berubah tidak wajar. Ada suara lain yang mengikuti, lebih berat, lebih teratur, seperti derap kaki pasukan yang sedang berbaris di lorong yang sama. Raka berhenti, mencoba mendengarkan. Suara itu jelas, ritmis, seperti hentakan sepatu tentara. Mira langsung meraih lengan Danu, wajahnya pucat. "Kalian dengar nggak?" Sup pelan, nyaris berbisik. Danu mengangguk cepat. "Itu bukan suara kita kan?" Raka menyorotkan kamera ke arah lorong gelap. Lampu kamera berkedip-kedip,
tidak stabil. Ia mencoba menenangkan diri. Meski jelas napasnya terdengar lebih cepat. Mungkin pantulan suara aja, tapi nada suaranya bergetar. Sulit meyakinkan siapapun, bahkan dirinya sendiri. Mereka melangkah lagi, kali ini lebih pelan. Tapi suara derap itu tetap ada. Makin keras, makin dekat, seakan dari belakang mereka. Tapi ketika menoleh lorong kosong, hanya bayangan yang bergoyang terkena sorot senter. Suara langkah itu terus terdengar, membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Mira mulai berbisik panik. Aku gak kuat, aku pengen balik aja. Raka menoleh sekilas, tatapannya keras. Jangan, sekarang. Kita udah sejauh ini. Kalau kita dapat rekamannya, video ini bisa gila-gilaan view-nya. Danu menelan ludah. Tapi Ra, itu bukan suara biasa. Kayak ada yang ngikutin kita. Sunyi sebentar. Lalu suara derap langkah itu terdengar lebih jelas lagi. Kali ini seperti datang dari arah depan. Hentakan sepatu berat bergema, satu demi satu. Seolah ada barisan tentara yang berjalan rapi di lorong. Padahal, cahaya senter hanya memperlihatkan jalan kosong dan dinding batu yang lembab. Mereka akhirnya sampai di sebuah dinding yang penuh coretan. Tulisan asing dengan huruf Jepang tergores kasar. Sebagian pudar, tapi saat cahaya senter menyorot lebih lama, coretan itu tampak seperti masih basah. Warnanya merah gelap, mirip darah yang baru saja menempel. Mira menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Itu kayak darah, katanya terbata. Raka mencoba mendekat, wajahnya menegang. Ia mengangkat kamera, fokus ke tulisan itu. Doridit. Memang terlihat cairan merah merembes pelan dari celah batu. Danu mundur setapak, matanya melebar. Sumpah, itu bukan sekadar coretan lama. Mira menahan air mata. Aku gak mau di sini lagi. Aku beneran takut. Suaranya pecah, penuh ketakutan yang nyata. Raka menoleh sebentar, mencoba menahan emosinya. Kita harus terusin. Kita udah rekam banyak. Kalau sekarang balik, semua sia-sia. Tiba-tiba suara hentakan sepatu terdengar lebih keras, bergema dari segala arah. Seperti ada banyak orang yang berbaris sekaligus. Lorong bergetar tipis. Suara itu semakin mendekat. Mereka bertiga menoleh ke segala arah, tapi tetap saja lorong kosong. Danu menjerit kecil, lalu berkata terburu-buru, Ra, kita harus pergi. Gue gak peduli sama video ini. Ada yang gak beres. Mira sudah meneteskan air mata. Ia mencengkeram tangan Danu erat. Tubuhnya bergetar hebat. Tolong, ayo balik. Aku gak kuat lagi. Raka terdiam sebentar. Tatapannya beralih dari kamera kedua temannya. Ia terlihat bimbang antara rasa takut yang mulai menguasai dan ambisinya untuk tetap merekam. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara derap itu berubah dari langkah kaki yang ritmis menjadi seperti ratusan langkah berlari. Suaranya begitu keras hingga membuat lantai goa bergetar. Sorot senter tiba-tiba berkedip, lalu mati sekejap. Dalam kegelapan, mereka bisa merasakan hawa dingin yang menyapu tubuh. Ada bunyi napas kasar di antara suara langkah. Dekat sekali, seolah ada yang berdiri tepat di belakang mereka. Senter menyala kembali, tapi tidak memperlihatkan apa-apa selain lorong kosong. Mira menjerit, suaranya pecah. Ada yang ngikutin kita. Raka akhirnya kehilangan kata-kata. Ia menggenggam kamera arah terat. Tubuhnya gemetar. Oke, kita balik sekarang, ucapnya dengan suara parau. Mereka berbalik dengan terburu-buru, mencoba kembali ke arah semula, tapi suara langkah itu terus mengikuti. Semakin keras, semakin dekat. Setiap hentakan membuat hati mereka semakin ciut. Dining goa terasa lebih sempit, udara semakin menekan. Mira terisak sepanjang jalan. Danu terus menoleh ke belakang dengan panik. Tapi setiap kali lampu senter diarahkan, hanya lorong kosong yang terlihat. Tidak ada apapun. Padahal suara itu jelas ada. Hentakan sepatu, napas berat, dan entakan keras yang membuat telinga berdenging. Mereka hampir sampai ke percabangan lorong ketika tiba-tiba langkah itu berhenti. Hening, hanya napas mereka yang terdengar, terengah-engah. Sunyi itu justru membuat mereka semakin takut. Raka menatap sekitar dengan wajah pucat, berusaha memastikan tidak ada yang mengintai. Tapi saat ia mengarahkan kamera kembali ke dinding yang penuh coretan tadi, sesuatu terlihat berbeda. Cairan merah yang tadinya hanya merembes, kini sudah membasahi hampir seluruh dinding. Bentuknya seperti tengen-tengen
yang berusaha keluar dari celah batu. Tulisan Jepang itu tampak hidup, bergerak perlahan, seperti digores ulang oleh tangan. Yang tak terlihat, Mira berteriak histeris, memeluk Danu erat. Danu menariknya mundur, berusaha menjauhi dinding itu. Raka pun akhirnya tidak sanggup lagi menahan rasa takut. Kamera di tangannya bergetar hebat, suaranya tercekat. Apa-apaan ini? Lorong semakin gelap, udara makin dingin dan cairan merah itu menetes ke lantai, menimbulkan bau amis yang menusuk hidung. Dari kejauhan, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih berat, lebih lambat, dan semakin mendekat. Mereka tahu, apapun yang mengikuti sejak tadi, kini benar-benar hampir sampai pada mereka. Lorong goa itu seakan menutup rapat udara. Nafas mereka semakin cepat, seakan dinding batu di sekitarnya ikut menekan. Baru saja suara langkah berat berhenti. Kini sesuatu yang lain muncul. Samar, sangat pelan, tapi jelas terdengar. Suara seorang laki-laki. Tawa itu datar, panjang, dan bergema dari berbagai arah, seolah tidak punya sumber pasti. Kadang terdengar dari depan, lalu tiba-tiba pindah ke belakang. Raka langsung berhenti, tubuhnya menegang, kamera di tangannya ikut bergetar. Mira menutup telinga, tubuhnya lemas. Aku gak mau di sini lagi, ucapnya lirih, hampir menangis. Danu menoleh panik ke segala arah, matanya liar. Suara siapa itu? Rak, sumpah, ini gak bener. Kita harus keluar sekarang juga. Tawa itu tidak berhenti, malah semakin jelas. Kadang seperti ada yang menahan geli, kadang seperti meledak panjang. Senter mereka bergetar, sinarnya tidak stabil. Setiap kali berkedip, bayangan di dinding tampak bergerak sendiri. Bentuknya aneh, tidak sesuai dengan tubuh mereka. Bayangan seolah menari, melompat, bahkan melambaikan tangan. Mira mulai terisak. Ia meraih lengan Danu erat-erat. Tolong jangan biarin aku sendirian. Aku takut banget. Suaranya pecah, penuh rasa putus asa. Raka mencoba menahan ketakutannya. Tenang dulu. Mungkin ada orang lain yang masuk ke sini. Tapi ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Suara tawa itu terlalu tidak wajar, tidak seperti manusia normal. Mereka melangkah lebih cepat, berharap keluar dari lorong yang panjang itu. Tapi setiap langkah hanya membuat suara tawa semakin keras. Sekarang terdengar seperti lebih dari satu orang. Beberapa tawa saling bersahutan, bergema di seluruh lorong. Danu kehilangan kesabaran. Ia menoleh ke Raka dengan mata merah karena panik. Rak, ini gila. Gua gak peduli sama video. Gua gak peduli sama viewers. Gue cuma mau keluar hidup-hidup. Raka terdiam, menatap mereka berdua. Untuk pertama kali, wajahnya tidak lagi terlihat penuh ambisi. Ada ketakutan yang jelas, membuatnya kehilangan kata-kata. Ia hanya menggenggam kamera lebih erat. Meski tangannya bergetar, tawa itu tiba-tiba berhenti. Sunyi, tidak ada suara, hanya napas mereka yang terengah-engah. Sunyi itu terasa lebih menakutkan daripada tawa tadi. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggu. Mereka lengah. Tiba-tiba lampu kamera mati seketika. Gelap total. Mira menjerit keras. Tangisnya pecah. Aku gak bisa lihat apa-apa. Tolong, Danu. Buru-buru menyalakan senternya. Tapi sinarnya redup. Hanya mampu menerangi sedikit lorong. Dalam cahaya samar itu, mereka melihat bayangan besar melintas cepat di dinding. Bukan bayangan mereka, melainkan sosok asing, tinggi, dengan bahu lebar. Danu tersedak ketakutan. Astaga, itu ada orang. Mira terisak semakin keras. Tubuhnya nyaris jatuh kalau Danu tidak menahannya. Jangan tinggalin aku. Aku mau mati di sini. Raka mengutuk pelan, mencoba menyalakan kamera lagi. Lampunya berkedip, lalu hidup sebentar dalam cahaya yang menyorot dinding. Mereka melihat tulisan Jepang yang tadi, kini sudah bercampur dengan coretan baru. Bukan huruf, tapi gambar wajah. Puluhan wajah tersenyum, digores kasar seakan sedang tertawa. Darah merah segar menetes dari setiap goresan. Raka mundur setapak, suaranya tercekat. Itu gak mungkin baru ada. Tawa itu muncul lagi. Kali ini sangat dekat, begitu dekat hingga terdengar seperti ada seseorang yang tertawa tepat di telinga mereka. Mira menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis kencang, dan Umara bercampur takut. Ia berteriak ke arah kegelapan. Siapapun lo, berhenti ketawa. Tunjukin muka lo. Suaranya pecah.
lebih seperti jeritan putus asa. Namun jawabannya hanyalah tawa yang lebih keras, menggema sampai lorong bergetar. Bayangan-bayangan di dinding bergerak tidak sesuai arah cahaya, seperti punya hidup sendiri. Satu bayangan menoleh, tersenyum ke arah mereka meski tidak ada wajah nyata di sana. Mira hampir pingsan, tubuhnya makin lemah. Danu menahan sambil terus menoleh ke segala arah. Raka hanya bisa merekam, tangannya kaku, matanya melebar. Suara langkah kembali terdengar, kali ini bercampur dengan tawa. Hentakan sepatu berat bergema, diselingi tawa-tawa aneh. Irama itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka mulai berlari, tidak peduli lagi pada rekaman. Nafas memburu, kaki menabrak bebatuan, tapi tawa itu terus mengikuti, seakan menempel di telinga mereka. Roka Turengga, suaranya pecah. Cepat, jangan berhenti. Lorong seolah tak ada habisnya. Setiap sudut terlihat sama. Dinding batu yang lembab, coretan merah, dan bayangan yang bergerak sendiri. Mira sudah hampir tak bisa berlari, hanya terseret oleh genggaman Danu. Saat mereka sampai di persimpangan, tawa itu tiba-tiba berhenti lagi. Sunyi. Mereka berhenti juga. Napas terengah, mencoba mendengar. Hanya suara air menetes dari dinding. Kemudian, samar-samar muncul bisikan. Suara laki-laki dengan bahasa yang tidak mereka mengerti. Pelan, mendayu, seakan sedang melafalkan doa atau perintah. Danu memicingkan mata. Keringat dingin membasahi wajahnya. Apalagi itu, bisikan itu semakin keras, bergema, lalu berhenti mendadak. Setelahnya, mereka mendengar sesuatu yang membuat darah seakan berhenti mengalir. Sebuah tawa keras, kali ini sangat jelas, seperti ada seseorang yang berdiri tepat di depan lorong gelap, menunggu mereka melangkah. Mira menjerit panjang, suaranya pecah memantul di dinding goa. Lorong itu semakin gelap, lampu kamera berkedip, cahaya redupnya hanya menyingkap sebagian dinding yang penuh coretan merah. Nafas mereka memburu, tubuh lelah, tapi kaki dipaksa untuk terus bergerak. Ketakutan sudah mencapai puncaknya, tapi rasa ingin tahu masih membuat mereka tidak berhenti. Lalu, tepat di ujung lorong, mereka melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri tegak. Semakin lama cahaya senter Danu menyorot, bentuk itu menjadi jelas. Sosok seorang prajurit Jepang, tubuhnya kaku. Seragamnya robek-robek, penuh noda lumpur dan darah kering. Wajahnya rusak parah. Sebagian kulitnya seperti terkelupas, memperlihatkan tulang pipi. Mata kanannya melotot keluar, hanya digantung oleh urat tipis. Tangannya menggenggam sebuah senapan tua, berkarat, masih melekat bercak merah. Prajurit itu tidak bergerak, hanya berdiri, menatap lurus dengan wajah yang nyaris tak berbentuk. Lalu, perlahan, terdengar suara. Haha, tawa itu keluar dari mulutnya yang sobek, panjang, berulang, seperti suara besi beradu. Suara itu menggema di seluruh lorong, membuat bulu kuduk berdiri. Mira langsung terjatuh ke lutut, menangis histeris. Aku nggak kuat lagi. Aku nggak mau di sini. Tolong, bawa aku pulang. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar hebat. Danu menahan bahu Mira, tapi matanya terpaku pada sosok itu. Bibirnya bergetar. Rak, itu nyata kan? Gue nggak lagi halu, kan? Itu beneran berdiri di depan kita. Raka menggenggam kamera erat-erat. Meski tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Aku juga lihat, dia ada di sana. Sosok prajurit itu mulai bergerak, sangat pelan. Satu langkah ke depan, suara sepatu botnya bergema, berat, seolah memukul lantai batu. Cubungnya, tapi matanya atau, lebih tepatnya bola mata yang hampir jatuh itu seolah memaksa untuk terus menatap mereka. Hahaha, tawanya meledak lagi. Kali ini lebih keras, membuat lorong ikut bergetar. Mira menutup wajahnya, menangis tanpa henti. Aku gak mau lihat, aku gak mau dengar lagi. Danu berteriak ke arah sosok itu, meski suaranya pecah penuh ketakutan. Pergi, jangan deketin kami. Apa maumu? Prajurit itu berhenti, berdiri tegak lagi. Senapan di tangannya terangkat sedikit, diarahkan ke mereka. Walau karatan, ujung moncongnya seolah siap menembak kapan saja. Raka mundur beberapa langkah, suaranya pelan tapi jelas panik. Dia mau nembak kita. Mereka semua kaku, tidak bisa bergerak. Tubuh seakan membeku karena tatapan sosok itu.
Tiba-tiba lampu kamera kembali mati. Gelap total menyelimuti lorong. Tawa prajurit kembali terdengar. Kali ini sangat dekat. Seperti hanya beberapa langkah dari mereka. Nafasnya juga terdengar. Berat, serak. Seperti orang sekarat. Rak, aku nggak bisa lihat apa-apa. Suara Danu bergetar. Nyaris menangis. Dalam kegelapan, sebuah cahaya kecil dari senter Danu kembali menyala. Cahayanya menyorot tepat ke depan. Prajurit itu sudah tidak jauh lagi, hanya berdiri beberapa meter dari mereka. Wajahnya semakin jelas, kulit mengelupas, mulut robek lebar penuh darah hitam. Matanya melotot hampir jatuh, tapi tetap menatap tajam. Darah segar tiba-tiba menetes dari senapan berkaratnya. Mira berteriak sekuat tenaga. Jeritannya bergema, bercampur dengan suara tawa mengerikan itu. Raka hampir menjatuhkan kameranya. Ia membisik keras, seperti memaksa dirinya sendiri untuk sadar. Kita harus keluar sekarang juga. Kalau enggak, kita mati di sini. Danu menarik Mira, tapi tubuh perempuan itu lemas, hampir tak bisa berdiri. Sosok prajurit itu maju lagi. Satu langkah, lalu berhenti, lalu tertawa, seakan-akan ia menikmati ketakutan mereka. Hahaha, tawa itu tak lagi terdengar seperti manusia, lebih mirip besi berkarat yang diseret. Raka menyalakan kamera sekali lagi, berusaha merekam, tapi justru itu kesalahannya. Dalam layar kamera, mereka tidak hanya melihat satu prajurit, ada bayangan lain, samar, puluhan sosok berdiri di belakangnya. Semua memakai seragam robek, wajah rusak, mata kosong. Mereka berdiri tegak, seakan menunggu perintah. Raka hampir menjatuhkan kamera dari tangannya. Ya Tuhan, mereka banyak banget. Suaranya pecah, hampir putus asa. Danu langsung membentak panik. Ra, matiin kameranya. Jangan lihat lagi. Kalau lo terus ngerekam, kita semua bisa mati. Mira menjerit histeris, menutup telinganya sekeras mungkin. Berhenti, berhenti. Aku nggak tahan lagi. Sosok prajurit yang pertama melangkah lebih dekat. Kini ia sudah sangat dekat, sampai mereka bisa mencium bau busuk menyengat dari tubuhnya. Bau darah bercampur tanah basah. Nafasnya berat, terdengar seperti suara dada yang pecah. Ujung senapannya bergetar, seakan benar-benar akan ditembakkan. Raka tak mampu lagi mengontrol tangannya. Kamera bergetar keras. Danu, suara Raka lirih, penuh ketakutan. Kalau dia nembak kita mati beneran. Danu menggertakkan gigi, matanya liar mencari jalan keluar. Gue nggak peduli. Pokoknya kita harus lari. Ra, sekarang juga. Tawa prajurit itu kembali pecah. Kali ini disertai suara retakan aneh dari tubuhnya. Seperti tulang yang dipaksa bergerak. Setiap retakan membuat mereka semakin gemetar. Mira meraung, tangisnya bercampur teriakan. Aku nggak mau mati di sini. Tolong. Sosok itu mengangkat senapan lebih tinggi. Semakin lebar, meski wajahnya sudah hancur. Tawa menggelegar memenuhi lorong. Mereka bertiga tidak lagi bisa menahan ketakutan. Dan tanpa oba-aba, Danu langsung menarik Mira, menyeretnya untuk berlari. Raka ikut menyusul, meski kakinya gemetar hebat. Lorong berguncang oleh suara tawa dan langkah berat, seolah semua dinding ikut hidup, menertawakan mereka. Dan di belakang, sosok prajurit itu tetap berdiri, menatap, tertawa. Senapannya meneteskan darah, menggemakan tawa panjang yang terus mengikuti mereka ke dalam kegelapan. Lorong itu terasa semakin sempit. Nafas mereka bertiga memburu. Dada sesak seperti kehabisan udara. Raka masih menggenggam kamera meski tangannya gemetar hebat. Danu menyeret Mira yang sudah hampir tidak mampu lagi berdiri. Suara tawa mengerikan tadi masih menggema, mengikuti dari belakang. Namun sesuatu yang lebih menyeramkan segera muncul. Dari kegelapan depan, terlihat puluhan bayangan bergerak. Semakin lama, semakin jelas. Satu persatu sosok tentara Jepang muncul dari gelap. Lusuh, tubuh penuh luka, sebagian wajah rusak parah. Ada yang matanya kosong, ada yang mulutnya terbuka dengan lidah menjulur panjang. Bahkan beberapa di antaranya berjalan tanpa kepala. Langkah kaki mereka terdengar berat dan serempak, seperti parade pasukan. Duk, duk, duk. Lorong bergetar. Getaran itu membuat debu jatuh dari dinding batu, menambah rasa sesak. Mira langsung menutup mulutnya, menahan teriak. Tapi tubuhnya gemetar hebat. Danu,
Mereka banyak banget. Aku nggak kuat lagi. Aku mau mati aja di sini. Danu menariknya lebih kencang. Matanya liar mencari celah. Jangan ngomong gitu, Mir. Kita harus keluar. Loh, gue enggak. Kita nggak boleh mati di sini. Raka menatap dengan wajah pucat pasi. Astaga, itu bukan cuma satu atau dua. Mereka semua kayak pasukan. Lengkap, suaranya parau, gemetar. Mereka balik, tapi bukan buat perang. Mereka balik buat kita. Tawa serentak menggema. Puluhan sosok itu tertawa bersamaan. Hai, suaranya menggelegar, bercampur jadi satu, mengguncang seluruh lorong. Suara itu menusuk telinga, membuat kepala berdenyut. Mira menjerit sambil menutup telinga. Berhenti, aku nggak mau dengar lagi. Danu menarik bahunya, memaksa Mira tetap berdiri. Lo harus kuat, kalau lo nyerah sekarang, kita beneran mati. Puluhan tentara itu mulai melangkah maju. Ada yang membawa senapan berkarat, ada yang menyeret pedang samurai penuh darah kering. Beberapa bahkan hanya berjalan dengan tubuh setengah. Usus mereka menyeret di lantai, darah hitam mengalir, meninggalkan jejak di lorong. Lari, teriak Danu akhirnya. Mereka bertiga berlari secepat mungkin. Suara langkah kaki pasukan itu mengejar dari belakang. Duk, rasanya lorong ikut berguncang setiap kali mereka melangkah. Raka menoleh sekilas sambil terus berlari. Pandangan matanya membeku. Mereka makin dekat Bis, lihat wajah mereka. Astaga, ada yang tanpa kepala tapi masih jalan. Danu menggertakkan gigi, matanya penuh panik. Jangan lihat ke belakang. Fokus ke depan aja. Tapi Mira sudah kehilangan kendali. Ia menangis, menjerit. Suaranya pecah penuh keputusasaan. Aku nggak mau mati di sini. Kenapa kita masuk ke tempat sialan ini? Kenapa aku mau ikut kalian? Raka hampir tersandung, tapi tetap memeluk kamera di dadanya. Kira, cuma tempat kosong, Mir. Gue kira cuma cerita, bukan beneran ada mereka. Suaranya patah, seolah menyesali semua yang terjadi. Puluhan tentara itu terus mendekat. Suara mereka bukan hanya tawa, tapi kini bercampur dengan teriakan dalam. Bahasa Jepang samar keras, seperti sedang memerintah di medan perang. Jeritan-jeritan itu membuat kepala Raka hampir pecah. Orua, sini. Suara itu bergema, bercampur dengan tawa. Mereka tidak sekadar arwah gentayangan, tapi pasukan yang tidak pernah pulang dari perang lorong semakin sempit. Batu-batu berjatuhan dari atas, menambah rasa panik. Danu berteriak sambil mendorong Mira lebih cepat. Cepetan, pintu keluar harusnya nggak jauh lagi. Namun tiba-tiba, dari depan, bayangan lain muncul. Tentara-tentara itu juga datang dari arah berlawanan. Lorong kini dipenuhi. Puluhan di belakang, puluhan lagi di depan. Raka terhenti seketika, wajahnya pucat. Kita terjebak. Mira langsung jatuh terduduk, menjerit sekeras mungkin. Habis sudah kita. Mereka bunuh kita semua di sini. Danu menahan rambutnya. Panik, hampir kehilangan akal. Sial. Jangan gini dong. Gue gak mau mati kayak gini. Tentara-tentara itu mendekat dari dua arah. Senapan diangkat, pedang samurai terhunus. Tawa mereka kembali meledak. Kali ini bercampur dengan suara retakan tulang lorong bergetar. Semakin keras. Getaran itu membuat cahaya lampu kamera Raka berkedip, redup, hampir padam. Wajah tentara-tentara itu terlihat semakin jelas. Ada yang tidak punya mata tapi tetap menatap. Ada yang rahangnya terlepas, tergantung hanya dengan daging tipis. Raka hampir kehilangan kendali. Air matanya jatuh. Gue nyesel, gue sumpah nyesel. Kenapa gue bawa kamera ini? Kenapa ngajak kalian masuk? Mira menangis keras. Suaranya lirih. Aku cuma pengen hidup normal. Aku gak mau lihat ini semua. Danu menggenggam tangan keduanya meski gemetar hebat. Dengerin gue. Kita gak boleh berhenti. Kalau mau bunuh kita, biarin. Tapi jangan berhenti lari. Lo ngerti gak? Mira menatapnya dengan air mata. Ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Raka menggigit bibirnya. Darah keluar sedikit, tapi ia mengangguk. Dengan sisa tenaga, mereka bertiga kembali berlari, mencoba menerobos lorong yang dipenuhi pasukan. Itu, suara langkah tentara semakin keras, semakin dekat. Tawa mereka menggema seperti ribuan orang. Lorong dipenuhi bayangan. Udara semakin dingin menusuk tulang.
Dan ketika mereka hampir mencapai ujung lorong, suara pintu besi berderit terdengar samar. "Pintu keluar! Lari!" teriak Danu sekuat tenaga. Mereka berlari sekencang mungkin. Meski puluhan sosok itu sudah hampir menutup jalan, nafas mereka habis. Tubuh gemetar, tapi harapan kecil itu membuat kaki terus melangkah. Di belakang, tawa pasukan itu masih menggelegar. Hahaha, seolah-olah meski mereka berhasil keluar, pasukan yang tidak pernah pulang itu akan tetap mengejar. Udara luar akhirnya terasa. Danu dan Mira berhasil menyeret Raka keluar dari lorong goa yang gelap. Nafas mereka terengah-engah. Dada seperti mau pecah. Angin malam menyapu wajah. Dingin, tapi terasa lebih melegakan dibanding kengerian di dalam. Mereka bertiga terkapar di tanah berumput. Tepat di mulut goa. Hening. Tak ada lagi tawa. Tak ada suara langkah kaki. Hanya suara jangkrik malam yang terdengar samar. Mira masih menangis pelan. Tubuhnya gemetar hebat. Akhirnya kita keluar. Ya Tuhan, kita keluar. Suaranya serak, bercampur dengan isak Danu menandok, memegang lututnya yang lemas. Gua kira kita mati barusan. Sumpah gue kira habis sudah. Ia menatap ke arah goa, seolah tak percaya bisa selamat. Namun tiba-tiba Mira menjerit kecil. Matanya membelalak, menatap ke arah Raka yang masih terbaring. "Nu, lihat Raka, lihat bajunya." Danu segera menoleh. Saat itu jantungnya serasa berhenti. Baju Raka basah oleh darah. Merah gelap menyebar dari dada sampai perutnya. Semakin lama darah itu makin banyak, menetes ke tanah, membuat rerumputan basah. "Raka!" Danu langsung mengguncang tubuh temannya. "Bangun! Lo luka di mana?" Raka membuka mata perlahan. Nafasnya tersengal. Wajahnya pucat. Apa yang terjadi sama gue?" Mira sudah histeris. Tangannya gemetar ketika mencoba mencari luka di tubuh Raka. Ia membuka bagian baju yang penuh darah. Tapi anehnya tidak ada robekan, tidak ada goresan. Kulit Raka bersih. Tidak ada bekas luka sama sekali. "Enu, nggak ada luka. Sumpah gue nggak lihat ada luka," teriak Mira. Panik. Danu makin bingung. Tangannya gemetar. Ketika meraba dada Raka, hanya darah. Darah yang terus muncul. Entah dari mana. Ini nggak mungkin darah keluar gini tanpa luka. Raka memandang mereka berdua dengan mata berkaca-kaca. Gue ngerasa dingin banget. Kayak ada yang ngeremas jantung gue dari dalam. Mira menangis lebih kencang. "Jangan ngomong gitu. Jangan tinggalin kita, Rak. Gue mohon, jangan tinggalin gue." Danu menekan dadanya, mencoba menahan aliran darah yang tak jelas sumbernya. "Tahan, Rak, tahan. Lo harus kuat. Kita pasti bisa cari bantuan. Lo jangan berani mati di depan gue." Namun semakin ditekan, darah itu semakin deras. Baju Raka makin basah. Tanah di bawah tubuhnya sudah penuh bercak merah. Bau anyir menusuk hidung. Raka mengerang pelan. Suaranya pecah. "Mir, kalau gue mati, jangan biarin kamera ini hilang. Orang harus tahu apa yang kita lihat di dalam." "Diam!" Danu membentaknya dengan suara bergetar. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Lo gak boleh ngomong kayak gitu. Lo bakal hidup, Rak. Lo harus hidup." Mira memeluk tubuh Raka. "Meski penuh darah, jangan tinggalin gue, Rak. Gue gak sanggup sendirian. Gue gak sanggup." Raka menatap mereka dengan mata yang hampir tertutup. Bibirnya bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu. "Mereka masih ada di luar sana. Mereka ikut keluar sama kita." Danu langsung menoleh ke arah goa. Hening. Mulut goa gelap pekat. Tapi seperti ada bayangan samar bergerak di dalam. Bulu kuduknya berdiri. "Gue gak peduli mereka masih di sana atau enggak," gumam Danu. Suaranya rendah, tapi penuh amarah. "Gue bakal jaga lo, Ra. Gue gak bakal biarin lo diambil mereka." Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar pelan. Duk, duk, duk. Meski samar, mereka bertiga tahu betul suara itu. Langkah pasukan yang tadi mengejar Maira menjerit, memeluk Raka lebih erat. "Lu, mereka keluar. Dan berdiri. Meski kakinya gemetar, ia berdiri di depan Raka dan Mira. Tubuhnya tegang. "Kalau mereka mau keluar, biarin gue yang hadang." Tapi suara itu berhenti. Goa kembali hening, hanya menyisakan angin dingin yang menusuk. Darah di tubuh Raka masih terus mengalir. Kali ini lebih deras, seperti air yang ditumpahkan. Wajahnya makin pucat,
bibir membiru. Aku dingin banget, Mir, bisiknya pelan. Mira menatapnya dengan tangis histeris. Lo jangan ngomong gitu. Gue nggak mau kehilangan lo, Raka. Tolong bertahan. Danu menggenggam bahu Raka. Suaranya pecah penuh emosi. Lo masih bisa bertahan. Lo kuat, Rak. Ingat orang tua lo. Ingat semua yang udah kita laluin bareng. Lo nggak boleh mati sekarang. Namun semakin lama, tubuh Raka semakin lemah. Matanya setengah terpejam. Darah terus membasahi rumput. Semakin luas, semakin pekat. Mira menjerit lagi. Suaranya pecah. No, darahnya makin banyak. Aku takut. Danu tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tangannya gemetar. Wajahnya penuh air mata. Ayai hanya bisa menekan dada Raka yang tak terluka sambil terus memohon. Bertahan, Rak. Bertahan, tolong. Di tengah keputusasaan itu, Raka tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Pandangannya kosong. Pupilnya membesar. Mulutnya terbuka dari dalam. Mulutnya mengalir darah segar. Menyembur hingga mengenai wajah Mira. Mira menjerit histeris. Jatuh terdorong ke belakang. Danu terpaku. Matanya membelalak. Ia tak bisa percaya dengan apa yang baru dilihatnya. Baju Raka kini sepenuhnya basah oleh darah. Tapi tubuhnya tidak menunjukkan satu luka pun. Malam itu, di luar goa yang hening, teriakan mereka kembali pecah. Malam itu penginapan terasa lebih dingin dari biasanya. Hanya ada suara kipas tua berdecit di langit-langit, menemani keheningan yang menekan dada. Danu duduk di sudut kamar dengan mata sembab, sementara Mira masih terisak pelan di tepi ranjang. Mereka baru saja melewati malam paling mengerikan dalam hidup. Tapi mimpi buruk itu belum benar-benar usai. Raka terbaring di kasur, tubuhnya lemah, darah yang entah dari mana masih menempel di bajunya, meski sudah berulang kali dibersihkan dengan hendak. Nafasnya naik turun, terdengar berat, seperti ada beban yang menghimpit dadanya. Mira duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Raka. Lo masih bisa denger gue kan, Ra? Jangan tinggalin gue. Gue mohon. Suaranya serak, penuh ketakutan. Raka hanya membuka matanya sebentar, menatap Mira dengan pandangan kosong, lalu memejam lagi, seolah energinya habis hanya untuk bernafas. Danu mengusap wajah dengan kedua tangannya. Frustasi. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Gue gak peduli kalau kita mesti keluar jam segini. Dia butuh bantuan medis, Mir. Ini udah gak bisa kita tangani sendiri. Mira menoleh cepat, matanya basah. Dan gimana kalau rumah sakit juga gak bisa nolong? Lo lihat sendiri kan, darahnya keluar tanpa luka. Itu bukan hal normal. Itu sesuatu yang lain. Danu hatinya ingin menyangkal, tapi otaknya tahu Mira benar. Apa yang menimpa Raka bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika atau medis. Mereka akhirnya duduk dalam hening. Jam di dinding berdetak lambat, seolah mempermainkan mereka. Sekitar tengah malam, Danu sempat tertidur di kursi dengan kepala bersandar di meja. Mira masih di tepi ranjang, menggenggam tangan Raka erat-erat. Namun rasa lelah akhirnya membuat kelopak matanya menutup. Entah berapa lama mereka terlelap, sampai sabut. Suara membuat Mira terbangun. Suara ketawa pelan yang datang dari luar jendela. Samar, panjang, dan menyeramkan. Mira langsung duduk tegak, jantungnya berdetak keras. Ia menoleh ke arah jendela kamar yang hanya tertutup gorden tipis. Angin malam membuat kain itu bergerak pelan, seperti ada sesuatu di baliknya. "No," bisiknya ketakutan, sambil mengguncang bahu Danu yang masih tertidur. Danu terbangun dengan wajah kaget. "Apaan? Kenapa? Dengar nggak? Ada yang ketawa di luar." Suara Mira bergetar. Danu memasang telinga. Benar, samar, seperti suara beberapa orang yang tertawa bersamaan, bergema dari luar jendela. Ia langsung berdiri, mendekat ke arah jendela, lalu membuka gordennya dengan cepat. Kosong, hanya halaman, penginapan yang gelap, diterangi lampu jalan redup. Danu menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma orang mabuk lewat, tapi ucapan itu langsung buyar ketika mereka menoleh ke ranjang. Raka tidak ada di sana. Mira menjerit, "Raka!" Kasur itu kosong, hanya menyisakan bercak darah yang makin melebar di spray putih. Handuk yang tadi digunakan untuk membersihkan darah tergeletak di lantai, basah dan dingin. Danu segera memeriksa bawah ranjang, kamar mandi, bahkan lemari. "Rak,
Lu di mana? Jangan bercanda. Suaranya keras, panik. Mira menangis histeris, berlari ke pintu kamar. Membukanya, lorong penginapan sepi. Hanya lampu redup yang berkelip. Raka, suaranya menggema. Tapi tak ada jawaban. Danu kembali ke dalam, menatap kasur yang penuh bercak merah. Tangannya gemetar saat menyentuh noda itu. Masih basah, masih segar. Mira, suaranya lirih. Dia nggak mungkin keluar sendiri. Kondisinya lemah banget. Ini pasti ulah mereka. Mira terjatuh bersimpuh di lantai. Menangis keras. Kenapa harus dia? Kenapa bukan kita aja? Dan kenapa mereka ambil Raka? Danu menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Gue nggak tahu. Gue juga nggak ngerti. Tapi satu hal yang jelas. Mereka belum selesai sama kita. Tiba-tiba suara ketawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti tepat di balik jendela kamar. Suara berat, parau, bercampur dengan suara langkah berat seperti sepatu tentara menghentak tanah. Dan langsung berdiri tegak tubuh Niakoku. Mira menutup telinga, menangis makin keras. Rak, Danu bergumam lirih, tatapannya tajam ke arah jendela. Kalau mereka udah bawa lo, gue bakal kejar. Gue gak bakal diem aja. Mira menoleh. Wajahnya basah air mata. Dan gila, lo sendiri bisa hilang. Kita udah cukup jauh terseret. Jangan sampai kita nyusul dia. Danu menggertakkan gigi. Suaranya bergetar menahan emosi. Gue gak bisa tinggal diam, Mir. Raka sahabat gue gak mau dia sendirian di tangan mereka. Malam itu kamar mereka terasa semakin dingin, semakin menyesakkan. Suara tawa samar terus bergema di luar jendela, seolah mengejek. Raka sudah tidak, Ada hanya bercak darah di kasur yang tersisa, menjadi saksi bahwa ia benar-benar hilang, dibawa entah kemana. Dan di luar sana, sesuatu masih menunggu. Malam itu, setelah kehilangan Raka, Mira dan Danu benar-benar tidak bisa tidur. Tubuh mereka lelah, tapi pikiran terus dipenuhi rasa takut. Setiap kali mata terpejam, suara tawa itu kembali terdengar di telinga. Seakan-akan para tentara itu belum selesai dengan mereka. Pagi harinya, dengan wajah pucat dan lingkaran hitam di bawah mata, mereka memutuskan mencari jawaban. Mereka tahu, satu-satunya cara untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi adalah dengan bertanya pada orang-orang setempat di depan penginapan. Mereka bertemu seorang lelaki tua yang sedang duduk di bangku kayu. Rambutnya sudah memutih, kulitnya keriput, tapi matanya masih tajam. Orang itu dikenal warga sekitar sebagai Pak Wirio, tetua desa yang sudah lama tinggal di dekat goa Jepang. Mira yang pertama kali mendekat, suaranya bergetar. Pak, boleh kami tanya sesuatu? Pak Wirio mengangguk pelan, wajahnya serius. Aku sudah mendengar kabar kalian. Kalian masuk ke goa itu ya? Danu menelan ludah, lalu menjawab, iya Pak, tapi kami nggak tahu kalau tempat itu seberbahaya itu. Teman kami, Raka, dia hilang semalam. Mata Pak Wirio langsung berubah sendu. Ia menunduk sebentar, menghela napas panjang. Kalian tidak seharusnya masuk ke sana. Goa itu bukan sekadar peninggalan sejarah. Ada hal yang tidak selesai di dalamnya. Mira menatap penuh harap. Apa maksud Bapak? Tolong jelaskan, kami butuh tahu. Pak Wirio menegakkan tubuh, lalu menatap jauh ke arah bukit tempat goa itu berada. Dulu, di masa perang, banyak tentara Jepang bersembunyi di dalam sana. Mereka kalah, terjebak, dan mati satu persatu. Tapi mayat mereka tidak pernah dikuburkan dengan layak. Sebagian terkubur di dalam, sebagian membusuk begitu saja. Itulah sebabnya arwah mereka tidak pernah tenang. Mira menutup mulutnya, menahan tangis. Ingatannya kembali pada wajah-wajah tentara rusak yang mereka lihat. Pak Wirio melanjutkan, suaranya lirih tapi penuh penekanan. Arwah mereka tidak sekadar gentayangan. Mereka menertawakan siapapun yang masuk, seakan mengajak untuk ikut bergabung dengan barisan mereka. Siapa saja yang tersesat di dalam goa itu bisa menjadi salah satu dari mereka. Danu mengepalkan tangan. Jadi Raka, dia bisa jadi. Suaranya tercekat, tak sanggup melanjutkan. Pak Wirio menatapnya penuh iba. Kalau mereka sudah memilih, sulit sekali mengambil kembali orang yang diinginkan. Mereka butuh teman, butuh pasukan, dan setiap kali ada orang masuk, mereka akan mencoba menariknya. Air mata Mira jatuh. Gak mungkin,
Raka nggak boleh jadi bagian mereka. Dia bukan tentara. Dia bukan apa-apa buat mereka. Dia cuma orang biasa. Pak Wiryo menggeleng pelan. Itulah yang membuatnya berbahaya. Mereka tidak peduli siapa yang masuk. Baginya, setiap manusia hanyalah calon anggota baru barisan mereka. Hening sesaat menyelimuti mereka. Hanya suara burung pagi yang terdengar di kejauhan. Danu akhirnya angkat bicara lagi. Kali ini dengan suara bergetar penuh amarah. Kalau begitu, ada nggak cara buat ngambil Raka kembali? Ada nggak cara buat melawan mereka? Pak Wiryo terdiam lama sebelum menjawab. Ada yang percaya, hanya doa dan upacara tertentu yang bisa menenangkan arwah mereka. Tapi itu berisiko besar, tidak semua orang bisa melakukannya. Dan kadang, pengorbanannya terlalu berat. Mira langsung memegang lengan Danu. Dan, jangan pernah coba-coba. Kita udah hampir mati kemarin. Gue nggak mau kehilangan lo juga. Danu menoleh dengan mata merah, penuh tekad. Lo pikir gue bisa tidur nyenyak kalau ninggalin Raka begitu aja? Dia sahabat gue, Mir. Gue nggak bisa cuma diam. Mira mengguncang kepalanya. Air mata mengalir deras. Tapi lo bisa mati. Lo, ngerti nggak? Gue nggak mau sendirian kalau lo. Juga Pak Wiryo menghela napas dalam. Lalu berdiri perlahan dengan bantuan tongkat kayu. Kalian harus pikir matang-matang. Gua itu bukan sekadar lubang di tanah, tapi pintu ke dunia yang tidak seharusnya kalian masuki. Jika tetap ingin melawan, maka bersiaplah menghadapi seluruh pasukan yang menunggu di dalam. Mira menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Suara tangisnya pecah lagi. Kenapa semua ini harus terjadi sama kita? Danu menatap ke tanah. Rahangnya mengeras. Di dalam hatinya, rasa takut bercampur dengan tekad yang tak bisa ia hentikan. Raka adalah sahabat yang sudah bersamanya sejak Kesok. Baginya, kehilangan Raka tanpa perlawanan sama saja dengan pengkhianatan. Pak Wiryo menatap keduanya bergantian, lalu berkata lirih, "Ingatlah, semakin lama Raka berada di tangan mereka, semakin sulit untuk membawanya kembali. Kalian punya pilihan, menyerah dan pergi jauh dari sini, atau kembali dan menantang maut." Ucapan itu menancap dalam ke hati mereka berdua. Mira terisak makin keras, sementara Danu menggenggam tangannya erat-erat, seolah berjanji pada dirinya sendiri. Hari itu, matahari memang bersinar, tapi dunia terasa gelap bagi mereka. Goa Jepang menyimpan rahasia kelam yang tak seharusnya dibuka. Namun, sekarang mereka sudah terlanjur terseret dan tidak ada jalan kembali. Pagi itu, kabar menyebar cepat di desa. Beberapa warga menemukan Mira dan Danu tergeletak tak sadarkan diri di depan mulut Goa Jepang. Tubuh mereka penuh lumpur, pakaian kotor bercampur darah kering, dan wajah mereka terlihat pucat pasi. Warga langsung membawa keduanya ke rumah salah satu penduduk. Saat siuman, Mira menjerit histeris. "Raka! Di mana Raka? Raka!" teriaknya sambil memegangi kepala. Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar hebat. Danu, yang baru membuka mata, menatap kosong ke langit-langit. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Mereka udah bawa Raka? Aku nggak bisa, aku nggak sempet nyelamatin dia." Warga hanya saling pandang. Tidak ada yang berani bicara. Mereka tahu, siapapun yang hilang di dalam goa itu jarang sekali kembali. Dan kalaupun kembali, biasanya bukan lagi sebagai manusia yang sama. Pak Wiryo datang, menepuk bahu Danu dengan hati-hati. "Nah, kalian sudah berusaha. Kadang, ada hal yang tidak bisa kita lawan. Goa itu sudah mengambil banyak nyawa sejak lama." Myra menggeleng kencang. Air matanya membasahi pipi. "Tapi kenapa Raka? Kenapa dia yang harus diambil? Dia sahabat kita, Pak. Dia nggak salah apa-apa." Pak Wiryo menatapnya penuh iba. Arwah mereka tidak peduli siapapun yang mereka inginkan. Hanyalah teman. Dan sekarang, Raka sudah menjadi bagian dari mereka. Suasana hening. Hanya tangis Mira yang memecah ruangan. Malamnya, setelah kondisi Mira dan Danu agak membaik, warga menyalakan obor di sekitar jalan menuju Goa Jepang. Mereka berjaga, khawatir ada kejadian buruk lain dari keyohan. Suara itu mulai terdengar lagi. Tawa yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Seorang warga menajamkan telinga, lalu wajahnya berubah pucat. Astaga, suara itu bukan cuma tentara. Ada tawa lain. Mira yang duduk lemas di pojok ruangan langsung menegakkan tubuhnya. Matanya melebar. Jangan-jangan itu suara Raka.
Danu mengepalkan tangan, wajahnya menahan amarah bercampur duka. Dia ketawa bareng mereka. Tangis Mira pecah lagi. Kali ini lebih parah. Ia memukul-mukul lantai. Suaranya, "Parau, Raka, kembalilah. Jangan tinggalin kita." Namun yang terdengar hanyalah gema tawa dari dalam perut bumi. Seakan menggalokolok semua harapan mereka. Pak Wiryo berdiri di depan mulut goa, menatap ke dalam kegelapan. Mulai malam ini, jangan ada lagi yang berani mendekat. Goa ini sudah menelan 1 jiwa lagi. Raka tidak akan kembali. Beberapa warga menunduk. Ada yang berdoa dalam hati. Mereka percaya. Sejak malam itu, barisan prajurit Jepang di dalam sana sudah bertambah 1. Mira terisak. Tubuhnya lemas tak berdaya. Gue janji sama Raka, kita akan keluar bareng-bareng. Tapi gue gagal ninggalin dia. Danu meraih bahunya. Matanya ikut berkaca. Bukan lo yang gagal, Mir. Kita berdua udah berusaha. Mereka terlalu kuat. Kita nggak bisa lawan mereka. Mira menoleh dengan tatapan tajam, penuh luka. Terus sekarang apa? Kita pulang tanpa Raka. Kita pura-pura nggak pernah ada kejadian ini. Danu menunduk. Ia tidak punya jawaban. Hanya rasa bersalah yang makin menggerogoti dirinya. Malam itu, tawa dari dalam goa terus terdengar. Kadang pelan, kadang pecah keras seperti sekelompok orang sedang berpesta. Suaranya membuat bulu kuduk siapapun meremang. Beberapa warga bersumpah. Di antara suara serdadu Jepang itu, mereka jelas mendengar tawa anak muda. Suara yang asing, tapi sekaligus akrab. Seperti ada prajurit baru yang bergabung dengan barisan lama. Pak Wiryo menutup obor, lalu berkata pelan, seakan bicara pada dirinya sendiri. Dan begitulah, tawa mereka tidak akan pernah usai. Selalu akan ada yang ditarik masuk, selalu akan ada yang menjadi bagian dari mereka. Mira menangis tanpa suara, hanya bahunya yang berguncang hebat. Danu menatap gelapnya malam, matanya kosong. Bagi mereka berdua, cerita itu sudah tamat, bukan kemenangan. Bukan juga penyelamatan, hanya kehilangan yang tak bisa diganti. Dan sejak malam, setiap orang yang lewat dekat goa Jepang bersumpah mendengar hal yang sama. Tawa yang tak pernah berhenti, seperti pesta tanpa akhir. Seakan di dalam sana, pasukan itu bertambah 1 prajurit lagi. Dan nama prajurit baru itu adalah Raka.